Proyek perbaikan ruas Jalan Mangunreja Sukaraja di Kabupaten Tasikmalaya menimbulkan tanda tanya hingga menyulut aksi unjuk rasa. Ketidakjelasan sumber anggaran yang digunakan dalam proyek tersebut meletupkan dugaan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang rezim Cecep Nurul Yakin. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Ami Fahmi, turut bersuara soal sumber anggaran yang masih misterius. Ia mengaku belum menerima laporan apapun terkait proyek tersebut dan sudah menyarankan agar Komisi 3 DPRD Kabupaten Tasikmalaya menggelar rapat kerja dengan dinas terkait. Dalam wawancara via telepon pada Kamis 31 Juli 2025, Ami mengatakan meskipun perbaikan jalan itu merupakan kebutuhan masyarakat, tapi eksekutif harus tetap berpijak pada prosedur administrasi sehingga tidak menjadi sandungan hukum di kemudian hari. Ami menjelaskan, dalam APBD murni 2025 tidak ada anggaran untuk pengerjaan Jalan Mangunreja Sukaraja. Begitupun dalam APBD perubahan yang hingga saat ini belum diketuk palu, sehingga belum ada kegiatan yang bisa dilaksanakan. Lalu, jika proyek tersebut menggunakan anggaran belanja tidak terduga atau BTT, Ami memastikan itu menyalahi aturan. Meskipun kebutuhan masyarakat, tetapi kan prosedur administratif harus ditempuh. Kalau misalkan itu dari BTT, itu menyalahi aturan karena sudah lebih dari 14 hari. Kalau pasca bencana juga itu menyalahi aturan karena memang belum ada perubahan APBD gitu kalau pengerjaannya saat ini. Nggak tahu itu sumbernya dari mana. Sebelumnya, Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin tidak memberikan respon saat dikonfirmasi via pesan singkat perihal sumber anggaran yang digunakan untuk memperbaiki Jalan Mangunreja Sukaraja yang amblas pada 14 Mei 2025 itu. Forum Tasikmalaya Bersatu atau Portabes telah melaporkan persoalan tersebut kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya pada 25 Juli 2025. Mereka menduga ada tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam perbaikan Jalan Mangunreja Sukaraja. Koordinator Lapangan Portabes, Rian Nurfalah, mengatakan pelaporan tersebut dilakukan lantaran pihaknya menilai ada regulasi dan mekanisme prosedural yang dilabrak dalam proyek tersebut. Menurutnya, saat mengerjakan proyek apapun, pemerintah wajib berpijak pada regulasi yang sudah ditetapkan, termasuk mesti melalui layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE yang memfasilitasi pengadaan barang dan jasa. Ketika kami lihat dokumen-dokumen itu tidak ada, bahkan kita sempat konfirmasi ke beberapa leading sektor, salah satunya BPBD dan PSDA. Mereka menyebutkan bahwa ini masih dalam pembahasan. Tetapi pada kenyataannya di lapangan pengerjaan tersebut sudah dilaksanakan. Nah, artinya di sini ada kejomplangan informasi ya. Ada ketidaksesuaian data. Yang pertama ini sudah dilaksanakan, yang kedua informasi dari leading sector itu pun ini masih dalam pembahasan. Artinya itu adalah salah satu dugaan pelanggarannya dong, salah satu dugaan pelanggarannya itu. Yang kedua yang tadi disebutkan ini tidak melalui dokumen ataupun mekanisme yang sudah ditetapkan regulasinya. Rian menjelaskan, berdasarkan hasil kajian Portabes, proyek perbaikan Jalan Mangunreja Sukaraja berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Untuk itu, pihaknya melaporkan proyek tersebut ke Kejaksaan agar bisa diusut lebih dalam. Di satu sisi, Rian mengapresiasi pemerintah daerah yang cepat tanggap memperbaiki jalan yang amblas itu, sehingga bisa segera kembali digunakan masyarakat seperti sedia kala. Namun, Portabes mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam membuat kebijakan penggunaan anggaran dan mesti selalu berpijak pada regulasi yang berlaku. Untuk mendapatkan kejelasan informasi terkait proyek yang anggarannya dinilai misterius itu, Forum Tasikmalaya Bersatu berunjuk rasa di depan pintu gerbang kompleks kantor Bupati Tasikmalaya pada 30 Juli 2025.
Massa mendesak pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk menunjukkan dokumen-dokumen terkait proyek perbaikan jalan Mangunreja Sukaraja. Apalagi, Poltabes menerima informasi bahwa pengusaha yang mengerjakan proyek tersebut sudah menerima duit sebesar 1,5 miliar rupiah. Padahal, hingga saat ini pemerintah Kabupaten Tasikmalaya masih menerapkan kebijakan cut-off atau menghentikan sementara belanja anggaran daerah. Poltabes meminta pemerintah untuk memberikan klarifikasi terkait informasi pencairan uang itu, terlebih hingga saat ini belum ada kejelasan sumber anggaran yang digunakan dalam perbaikan jalan Mangunreja Sukaraja. Namun, permintaan Poltabes itu bertepuk sebelah tangan. Asisten Daerah 2 Setda Kabupaten Tasikmalaya, Fuad Aziz, geleng kepala. Fuad tidak bisa memberikan penjelasan gamblang lantaran dirinya pun belum mengetahui persis terkait mekanisme proyek perbaikan jalan Mangunreja Sukaraja. Kami sendiri belum ada penjelasan rinci tentang pelaksanaan daerah tersebut. Ya kalau ada surat tujuh hari mungkin kami bisa mengkondisikan ke BPWD ataupun dinas PU untuk menghadapi rekan-rekan semua baik Korea, Hengar, kemudian Ahmad dan rekan-rekan semua. Jadi pada saat hari ini kami tidak bisa menceritakan atau berjasa secara rinci tentang perbaikan daerah Mangunreja ini. Ya, maaf siap itu. Ya, artinya belum bisa dijelaskan ya. Belum, iya. Nah ini sebagai informasi saja, pimpinan sebagai informasi. Sebelum kita melakukan aksi ke sini, kita sudah konfirmasi ke beberapa di sektor. Satu BPBD, yang kedua PUPR, PSDA pun kita konfirmasi. Pernyataan kedua ini PUPR dan BPBD, mereka menyampaikan bahwa ini dalam pembahasan. Itu sebagai gambaran saja. Dan DPR betul terkait masalah proyek perbaikan jalan ini tidak mengetahui, itu sudah pakai ketua DPRD. Itu tidak mengetahui. Artinya ini ada apa? Ini ada apa? Kita butuh jelasan, jangan-jangan ini resuman gitu. Jangan sampai ini lagi kan, jangan sampai. Karena apa? Karena kita juga hasil dari analisis dan investigasi kami dari data OPS ataupun Darjas tidak menemukan, judul ini tidak menemukan. Makanya ini penunjukan langsung pun dokumennya harus ada. Begitu. Kita perlu kabar bisa kita tahu ya. Iya kan? Makanya harus ada. Tapi kita cari di beberapa dokumen ini tidak ada. Apalagi yang paling luar biasanya, paling luar biasanya kami memberikan oknum pengusaha ini sudah mencairkan anggaran 1,5 miliar. Longsor kan aja kali daya di lembur abi ya Pak. Oh iya Pak. Tapi untuk mekanisme itu ya saya sih memang kami sama belum tahu persis.